Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Hastuti. Saya salah satu guru di SMA IT TGH Umar Klayu. Saya salah satu peserta PPQ Daljab kategori 2 LPTK Universitas Papua tahun 2022. Dalam hal ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran pada kelas 11 IPA mata pelajaran Fisika, materi Hukum Archimedes. Baik, selamat menyaksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini, anak-anak? Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tetapi sebelumnya Ibu Guru minta kepada ketua kelasnya untuk pimpin doa. Silakan Hasbul dipimpin doanya. Sebelum kita mulai proses belajar pada siang hari ini, alangkahnya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Ketua kelasnya siapa yang tidak hadir hari ini? Saya Ali Bahtiar. Ali Bahtiar. Ali kenapa? Sakit. Bahtiar? Alpa, izin. Baik. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan pretest yang Ibu Guru sudah buat di Google Form. Silakan kalian buka link di WA group yang akan Ibu Guru kirim sekarang. Silakan dibuka di WA-nya, Ibu Guru akan kirimkan link berikut ini. Baik, untuk link pretest Ibu Guru sudah bagikan di grup WA. Silahkan kalian kerjakan pretestnya. Ibu Guru berikan waktu 10 menit dari sekarang. Kalau sudah untuk pretestnya, Ibu Guru ingin tanya sama kalian, hari ini kalian siap untuk belajar? Oke, Ibu Guru akan mengetes kesiapan kalian untuk belajar dengan melakukan ice breaking. Oke, silakan semuanya berdiri.
Silahkan berdiri semuanya. Oke, masih ingat ice breaking kita? Kalau ibu guru mengatakan selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau ibu guru mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat sore 3 kali, selamat malam setengah. Siap ya semuanya? Baik, kita mulai. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Yang lebih besar suaranya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, baik anak-anak, kalian ternyata sudah siap untuk belajar pada hari ini. Sekarang silakan perhatikan ke depan. Nah, di depan ini ada orang sedang berenang di sebuah laut. Nama lautnya ini adalah Laut Mati. Pertanyaannya, kenapa orang yang berenang ini kok bisa tidak tenggelam ya? Ada yang tahu tidak kenapa orang ini tidak tenggelam, anak-anak? Kenapa orang ini bisa tidak tenggelam di laut ini? Baik, orang ini ternyata tidak tenggelam, itu ada kaitannya dengan materi kita, yaitu tentang hukum Archimedes. Jadi hari ini kita akan bahas tentang konsep dari hukum Archimedes itu sendiri. Oke, Ibu Guru ingin memberikan motivasi buat kalian di siang hari ini. Motivasinya apa? Kita baca. Jenius adalah 1% inspirasi dan 99%-nya adalah kerja keras. Jadi yang membuat kesuksesan seseorang itu bukan hanya jeniusnya, tetapi dia bekerja keras ya. Jadi meskipun kalian jenius, tapi kalau kalian tidak mau berusaha dan berikhtiar juga percuma. Jadi dari Ibu jangan pernah malas untuk mencoba, jangan pernah malas untuk belajar. Baik, Ibu Guru akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang materi hukum Archimedes. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi syarat benda terapung, melayang, dan tenggelam dengan cermat. Yang kedua, menganalisis hubungan antara gaya berat benda dengan gaya apung fluida dengan cermat. Dan yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya apung dengan teliti. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikum untuk membuktikan konsep dari hukum Archimedes. Seperti apa konsepnya? Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, silakan perhatikan ke depan. Silakan perhatikan video yang ada di depan ini. Kalian cermati dan kalian pahami apa yang terjadi dalam video ini. Oke, di video ini ada video tentang apa? Ya, kapal tenggelam. Kira-kira apa yang menyebabkan kapal ini bisa tenggelam? Massa jenis, air. Oke, ternyata banyak yang bisa ya. Massa jenis kapal ternyata lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air. Nih, coba perhatikan ke depan. Kalian pernah tidak memasukkan batu ke dalam air? Pernah mencemplungkan batu ke dalam air atau kolam? Pernah tidak? Pernah. Apa yang terjadi kalau kita memasukkan batu ke kolam? Oke, batunya akan tenggelam. Sekarang kita lihat, perhatikan kapal laut. Kenapa batu itu bisa tenggelam? Ibu Guru tanya dulu. Ya, karena massa jenis batu itu lebih besar daripada massa jenis air. Seperti itu ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita lihat kapal
kapal yang kita lihat di laut ketika dia akan diturunkan ke atas laut, itu kan berat kapal itu ratusan ton ya, sangat berat sekali loh. Tapi kenapa dia bisa tidak tenggelam? Ayo, batu yang kecil itu bisa tenggelam, tapi yang lebih besar kapal ini dia bisa juga tidak tenggelam. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu kenapa? Nah, untuk lebih jelasnya, seperti apa konsep dari hukum Archimedes ini, kita akan melakukan kegiatan praktikum melalui simulasi virtual. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bereksperimen untuk membuktikan konsep dari hukum Archimedes itu sendiri. Seperti apa konsepnya? Silakan kalian buka link yang ada di grup, Ibu Guru sudah kirimkan. Lalu nah, kalian kerjakan secara berkelompok ya. Silahkan Ibu Guru berikan waktu 45 menit dari sekarang. Nah, untuk mengerjakan ini, Ibu Guru akan membagikan LKPD. Ibu Guru akan bagikan LKPD masing-masing kelompok. Silakan ketua kelasnya dibagikan dulu. Anak-anak semua sudah jadi LKPD-nya. Nah, hari ini kita akan langsung ya presentasi berdasarkan hasil diskusi kalian. Yang pertama, Ibu Guru minta kelompok Archimedes. Silakan untuk maju ke depan mempresentasikan jawabannya. Ibu Guru akan tampilkan data kalian di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini hasil data kami.
Bagaimana hubungan antara massa jenis benda dengan massa jenis fluida pada keadaan terapung, melayang, tenggelam? Terapung massa jenis benda lebih kecil dengan massa jenis fluida. Melayang massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Tenggelam, massa jenis benda lebih besar dengan massa jenis fluida. Bagaimana hubungan antara gaya Archimedes dengan gaya berat material pada keadaan serta tuliskan persamaannya? Melayang, persamaan ρB sama dengan ρC, WB sama FA. Tenggelam, persamaan ρB lebih besar ρC, WB lebih besar FA. Prinsip kerja kapal selam adalah ketika udara terkompresi dihembuskan pada tangki bem berat, udara dalam tangki tersebut akan mengakibatkan massa jenis keseluruhan kapal selam lebih kecil dari massa jenis air laut. Apakah ada yang bertanya? Apakah kapal laut bisa mengapung di sungai? Tidak bisa, karena daya apung di sungai lebih kecil dibandingkan daya apung di laut. Jadi tidak bisa. Apakah sudah jelas? Sekian dari kelompok Archimedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya perwakilan dari kelompok Pascal akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami tentang hukum Archimedes. Nah, ini adalah tabel dari data hasil dari praktikum kami. Teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel ini. Saya tidak perlu membacakannya secara detail. Selanjutnya kita ke analisis data dan pertanyaan. Bagaimana hubungan antara massa jenis benda dengan massa jenis fluida pada keadaan terapung, melayang, dan tenggelam? Pada masa terapung, massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Dan pada masa melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Dan pada saat tenggelam, massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Apakah benda dengan massa dan volume yang besar pasti akan tenggelam? Jelaskan pendapatmu. Tidak pasti, karena jika benda tersebut massanya lebih besar dibanding massa jenis zat cair, maka benda tersebut kan tenggelam. Kemudian bagaimana hubungan antara gaya Archimedes dengan gaya berat material pada keadaan serta tuliskan persamaannya. Pada saat terapung, gaya Archimedes sama dengan gaya berat benda. Persamaannya yaitu ρ benda lebih kecil dari fluida. Dan persamaannya WB lebih kecil dari FA. Pada saat melayang, gaya Archimedes sama dengan gaya berat benda dan persamaannya ρ benda sama dengan fluida serta WB lebih kecil dari FA. Dan pada saat tenggelam, gaya Archimedes sama dengan gaya berat benda, persamaan ρ benda lebih besar dari fluida dan persamaannya WB lebih besar dari FA. Kemudian berdasarkan pengamatan pada percobaan, jelaskan bagaimana prinsip kerja kapal selam. Prinsip kerja kapal selam di bawah air dengan menerapkan hukum Archimedes yang menyebutkan bahwa suatu benda dapat dikatakan melayang di dalam air jika besar gaya apung benda sama dengan berat benda. Berdasarkan hasil percobaan, hitunglah berat benda di dalam air. WA sama dengan W air, W udara kurang F apung.
Sebelum menutup presentasi saya, silahkan apakah ada yang mau bertanya? Kenapa massa jenis benda berbeda-beda? Karena massa jenis dipengaruhi oleh volume. Semakin besar volume, maka massa jenisnya akan semakin kecil. Dan semakin kecil volume, maka massa jenisnya akan semakin besar. Apakah sudah jelas? Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, semuanya perhatikan ke depan. Kita sudah melakukan kegiatan presentasi pada hari ini, dan selanjutnya Ibu Guru akan menyampaikan penguatan materi dari apa yang sudah kalian sampaikan. Jadi Ibu Guru akan meluruskan konsep-konsep yang sekiranya masih keliru. Nah, sekarang kita mulai dari konsep yang pertama, yaitu tentang Archimedes. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, Archimedes itu sebelum kita masuk ke konsepnya, kita harus tahu dulu sih apa sih bunyi hukum dari Archimedes. Nah, ternyata Archimedes ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Archimedes. Ya, dia mengatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat jenis cairan yang dipindahkannya. Atau bisa dirumuskan, berat di air itu sama ternyata dengan berat udara dikurangi gaya apung. Contohnya, kalau kalian berendam di dalam bak mandi, apa yang terjadi ketika kalian memasukkan badan ke bak mandi? Airnya tumpah tidak? Ketika masuk ke bak mandi yang airnya full, terus kalian memasukkan badan kalian, airnya tumpah. Kenapa? Karena ada gaya angkat. Gaya angkat itu yang namanya Archimedes. Nah, besar volume air yang tumpah itu sama dengan volume badan kalian yang tercelup. Paham ya? Nah, jadi seperti itu konsep dari Archimedes. Maka bisa dikatakan kalau kita berenang di dalam air lebih berat apa lebih ringan sih? Lebih ringan. Kenapa? Karena ada gaya angkat yang membantu kita sehingga terasa lebih ringan beratnya. Sekarang kita lihat contoh soal. Ini Bu Guru bacakan ya. Ada besi volumenya 0,2 meter tercelup seluruhnya dalam air. Kalau dia tercelup seluruhnya dalam air itu dia tenggelam melayang ke terapung. Tenggelam atau bisa juga melayang. Kan ada dua kan? Jika massa jenis air ternyata 10 pangkat 3 kg per meter kubik atau 1000, maka hitunglah gaya ke atas. Kalian diminta menghitung gaya Archimedesnya. Maka kita pakai rumus yang ini ya. FA sama dengan rho PG. Kalau Ibu Guru lebih enak singkatnya rho GV, lebih enak bacanya. Pertama-tama kita harus tulis diketahuinya dulu. Diketahui volume 0,02, ya kan sudah ada di soal. Kemudian rho, nah ini nih keliru tulisannya nih, rho sama dengan 10 pangkat 3, ini bukan P ya, tapi rho. 10 pangkat 3 kg per meter dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon. Langsung aja kita masukkan ke rumus. Rho-nya 1000, volumenya berapa volumenya? 0,02 ini, kemudian massa percepatan gravitasi 10. Sehingga ketika diukur sebesar 200 Newton. Nah, jadi yang tadi kita bahas di depan itu yang tidak ada bisa menjawab kenapa orang kok bisa tidak tenggelam tanpa memakai pelampung di laut mati. Di laut mati itu kadar garamnya itu tertinggi di dunia, 33,70% atau 10 kali lipat dari kadar garam laut pada umumnya. Makanya kalau kalian mau percobaan air, kalian campur sama garam yang banyak, kalian masukkan telur, telurnya pasti mengapung. Ada dua kondisi. Pertama, mengapa kapal laut bisa tenggelam, dan yang kedua, mengapa kapal laut tidak tenggelam. Kapal laut itu merupakan benda yang terbuat dari baja, ukurannya sampai ratusan ribu ton. Tapi kok bisa dia tidak tenggelam, Bu Guru? Sedangkan batu yang begitu kecilnya kita masukkan ke dalam air bisa tenggelam. Padahal lebih berat kapal laut loh. Kenapa? Ternyata jawabannya adalah kapal laut ini didesain dengan volume lebar, ya, di bagian bawahnya itu berongga.
bagian bawahnya berongga. Jadi ketika dia akan diturunkan ke laut, dari dermaga diturunkan ke laut, akan kelihatan nggak airnya akan kecebur keluar, ya kan? Pas diturunkan, dia akan mengangkat banyak air, itulah daya angkat. Jadi semakin besar volumenya, daya angkatnya juga semakin banyak. Jadi tidak masalah dia begitu besar ukurannya, tetapi volumenya besar, itu akan membantu daya angkatnya lebih besar. Kalau daya angkat lebih besar, maka dia akan bisa mengapung. Jadi kalau ditanya mengapa kapal laut tidak tenggelam, bukan berat jawabannya, tapi massa jenis. Massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air laut, karena massa jenis dipengaruhi oleh volume. Berbeda dengan yang ini, kok bisa tenggelam ini? Pertama, ada faktor cuaca. Yang kedua, bisa juga karena cairan. Ada air yang masuk ke dalam kapal atau muatannya terlalu besar. Jadi mau nggak mau, dia sudah mengapung, tiba-tiba muatannya besar, mau nggak mau dia akan kalah. Sehingga yang terjadi adalah massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis laut. Nah, berbeda kalau di sungai. Kalau di sungai massa jenisnya lebih besar apa lebih kecil dibanding di laut? Kecil, karena di air tawar. Sehingga akan sulit sekali mengapung bagi kapal laut. Sedangkan kapal laut itu sudah didesain untuk laut, makanya namanya kapal laut, bukan kapal air tawar. Jelaskan konsep. Dikatakan mengapung apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Dikatakan melayang apabila massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Dan dikatakan tenggelam apabila massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis fluida. Jadi jawabannya bukan karena berat, batu bukan karena berat, tapi massa jenis, ya. Nah, sekarang ini adalah penerapan dari hukum Archimedes anak-anak. Perhatikan ke depan, ada balon udara, kapal selam, ya kan? Kemudian ada juga kapal laut. Ya, ini menerapkan hukum Archimedes semua. Nah, sekarang Ibu Guru minta perwakilan satu orang yang ingin menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Silahkan. Dari hasil praktikum kita tentang hukum Archimedes, kita bisa menarik kesimpulan, yaitu benda terapung apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa fluida. Benda akan melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Dan benda tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Baik, untuk kegiatan kita berikutnya, Ibu Guru akan meminta kalian melakukan post test. Oke, seperti biasa Ibu Guru akan kirimkan linknya di grup WA. Silahkan dibuka. Oke, semuanya sudah selesai untuk post testnya. Baik. Ya, kalau begitu kita akan lanjutkan semester depan. Ya, ini adalah pertemuan terakhir kita. Kita akan lanjutkan dengan materi yang baru dan lebih menarik lagi. Itu saja dari Ibu Guru. Sekarang Ibu Guru minta ketua kelasnya untuk pimpin doa mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri proses belajar pada siang hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa dalam hati. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, dengan berakhirnya doa tersebut maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Ibu Guru mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.